Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gunawan Wicaksono dengan NIM 242410103033 dari kelas teori bahasa dan otomata kelas B. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari pengerjaan saya, yaitu dari tugas dari bahasa dan otomata. Untuk soal yang pertama, yaitu sebutkan tingkatan bahasa pemrograman dan berikan contoh masing-masing tingkatan tersebut. Untuk yang nomor satu, bahasa pemrograman dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkatan berdasarkan kedekatannya dengan perangkat keras dan kemudahan pemahaman oleh manusia. Tingkatan pertama adalah bahasa mesin, yaitu bahasa yang terdiri dari kode biner 0 dan 1 yang langsung dapat dieksekusi oleh prosesor tanpa perlu diterjemahkan. Bahasa ini sangat sulit dipahami manusia dikarenakan bentuknya yang sangat teknis dan spesifik terhadap arsitektur mesin tertentu. Contohnya adalah rangkaian kode seperti 10110000110011 yang merupakan instruksi untuk memindahkan data ke register pada sistem XTC. Tingkatan berikutnya adalah bahasa tingkat rendah. Yang paling umum adalah bahasa assembly. Bahasa ini menggunakan singkatan kata atau mnemonik seperti move, it, atau GMP untuk mewakili instruksi mesin, sehingga lebih mudah dibaca daripada bahasa mesin, tetapi tetap memerlukan assembler untuk menerjemahkannya ke bentuk biner. Contohnya adalah instruksi move X dan 5 yang berarti memindahkan nilai 5 ke register X ke register AX. Selanjutnya adalah bahasa tingkat menengah yang menawarkan abstraksi lebih tinggi namun masih memberikan kontrol langsung terhadap perangkat keras. Bahasa C sering dikategorikan sebagai bahasa tingkat menengah karena dapat digunakan untuk pemrograman sistem seperti sistem operasi, tetapi juga memiliki struktur yang lebih terstruktur dibandingkan assembly. Terakhir adalah bahasa tingkat tinggi yang dirancang agar mudah dipahami oleh manusia dengan sintaks yang mendekati bahasa alami. Bahasa-bahasa ini bersifat portable dan independen dari arsitektur mesin. Contohnya meliputi Python, Java, C++, dan Pascal, yang memungkinkan programmer menuliskan kode dengan struktur logika yang jelas tanpa harus mengelola memori atau register secara langsung. Untuk yang soal nomor dua, yaitu apa fungsi compiler. Fungsi compiler adalah menerjemahkan program yang ditulis dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi menjadi bahasa mesin atau kode yang dapat dieksekusi oleh komputer. Proses ini dilakukan secara menyeluruh sebelum program dijalankan, sehingga seluruh kode sumber di seluruh kode sumber dianalisis, dikonversi, dan dihasilkan file eksekusi. Compiler tidak hanya menerjemahkan sintaks, tetapi juga melakukan pemeriksaan kesalahan sintaks, optimasi kode, dan alokasi memori. Dengan adanya compiler, programmer dapat menulis kode ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Sementara itu, compiler bertanggung jawab untuk mengubahnya menjadi instruksi yang dapat diproses oleh CPU. Untuk soal yang nomor tiga, yaitu jelaskan hubungan antara bahasa dan otomata. Hubungan antara bahasa dan otomata sangat erat dalam ilmu komputer, terutama dalam teori komputasi. Bahasa dalam konteks ini merujuk pada himpunan string yang dibentuk dari simbol-simbol alfabet tertentu, sedangkan otomata adalah model matematis mesin abstrak yang dapat mengenali atau menerima string dari bahasa tersebut. Setiap kelas bahasa dalam hierarki Chomsky memiliki otomata yang sesuai untuk mengenalinya. Misalnya, bahasa reguler dikenali oleh finite automata atau otomata hingga, bahasa bebas konteks dikenali oleh pushdown automata, dan bahasa tak bebas konteks dikenali oleh mesin Turing. Dengan demikian, otomata berperan sebagai pengurai atau pengenal struktur bahasa, sehingga hubungan keduanya bersifat komplementer. Bahasa mendefinisikan aturan sintaks, sedangkan otomata menyediakan mekanisme untuk memproses dan memverifikasi kebenaran struktur tersebut. Untuk soal yang nomor 4, yaitu jelaskan peran teori bahasa dan otomata dalam teknik kompilasi.
Teori bahasa dan otomata memainkan peran penting dalam teknik kompilasi dikarenakan menjadi dasar dari setiap tahapan dalam proses penerjemahan kode. Pada tahap analisis leksikal, finite automata digunakan untuk mengenali token seperti kata kunci, identifier, dan operator berdasarkan pola reguler. Pada analisis sintak, parser yang dibangun berdasarkan tata bahasa bebas konteks menggunakan pushdown automata untuk memverifikasi struktur program sesuai dengan aturan grammar. Selain itu, teori bahasa membantu dalam perancangan tata bahasa pemrograman dan deteksi kesalahan sintaks. Tanpa pemahaman tentang klasifikasi bahasa dan model otomata, tidak mungkin untuk merancang compiler yang efisien dan akurat dikarenakan semua proses penguraian dan penerjemahan bergantung pada prinsip-prinsip formal dari teori ini. Untuk soal yang nomor 5, jelaskan proses pembentukan bahasa. Proses pembentukan bahasa dimulai dari definisi alfabet, yaitu kumpulan simbol dasar seperti huruf atau angka. Dari alfabet ini dibentuk string atau rangkaian simbol yang kemudian dikumpulkan menjadi sebuah bahasa, yaitu himpunan dari string-string yang valid menurut aturan tertentu. Aturan pembentukan bahasa dapat didefinisikan melalui tata bahasa formal atau grammar yang terdiri dari aturan produksi, simbol awal, terminal, dan non-terminal. Misalnya dalam tata bahasa bebas konteks, aturan seperti S ke A S B digunakan untuk menghasilkan bahasa yang terdiri dari string dengan jumlah A dan B yang seimbang. Selain tata bahasa, bahasa juga dapat dibentuk melalui ekspresi reguler atau dikenali oleh otomata. Dengan demikian, proses pembentukan bahasa melibatkan kombinasi antara aturan sintaks formal dan mekanisme pengenalan yang memastikan hanya string yang sesuai dengan aturan yang termasuk dalam bahasa tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.